Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga pada malam Jumat ini tanggal 24 Zulhijjah tanggal 24 Zulhijjah ya, tahun 1441 Hijriah, kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan jasmani rohani, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan niat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan pada umatnya sampai akhir zaman. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, isi kandungan Al-Quran itu terdiri dari akidah, ibadah, syariah, muamalah, hukum-hukum sosial kemasyarakatan, dan kisah-kisah umat terdahulu. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu kisah. Di salah satu pondok pesantren ini ada seorang santri sedang membersihkan akuarium milik Pak Kiai. Ya. Ia memandang ikan arwana merah dengan takjubnya karena ikannya begitu bagus, besar dan lincah. Tak sadar ternyata sang kiai itu ada di belakang santrinya yang sedang melihat ikan arwana merah. Sang kiai bertanya, "Hai santri, kamu tahu nggak berapa harga ikan arwana merah itu?" Tanya sang kiai. Santri menjawab, "Mbah Kiai, saya tidak tahu berapa harganya ikan arwana itu." Santri coba tanyakan ke tetangga, ya. Tawarkan ke tetangga. Kira-kira ditawar berapa ikan arwana itu? Ya, akhirnya apa? Dengan teknologi ini, si santri mengambil handphonenya dan memoto ikan arwana tersebut. Cetrek. Dan pas lihat lagi lincah-lincah. Nah, setelah ia memoto, kemudian santri itu ke tetangga menawarkan ikan arwana punya Mbah Kiai. Kemudian dia kembali menghadap Mbah Kiai. "Mbah Kiai, ikan arwana Mbah Kiai itu ditawar 50.000 rupiah. Masya Allah ya, 50.000 rupiah. Nah. Terus akhirnya Mbah Kiai coba tawarkan lagi ikan arwana ini ke toko ikan hias. Kan ibu-ibu pernah lihat anak-anak kita itu seneng ikan hias di akuarium ya, yang ada di dekat itu loh, Balirjo loh. Nah, ya, begitu akuariumnya banyak dan harganya yang poli mahal-mahal juga, ada yang ratusan ribu ya, bahkan ada yang jutaan. Coba santri tawarkan ke toko ikan hias ya, perintah sang kiai lagi. Ya. Baiklah Mbak Kiai. Kemudian ia beranjak ke toko ikan hias tersebut. Berapa ia menawarkan ikan itu? Saya kata, Mbah Kiai, ternyata ikan arwana Mbah Kiai ditawar oleh toko ikan hias itu 800.000. Masya Allah ya. Jadi sudah berbeda, tadinya 50.000, tetapi karena tukang ikan hias itu tahu ini adalah ikan yang bagus dan kelihatannya ikan yang
tidak ada bandingannya, 800.000 satu ikan loh Bu, Masya Allah ya. Akhirnya sang kiai, coba santri sekarang tawarkan kesimpulan ya, bawa sekalian ikannya ya, dan ikan ini sudah pernah ikut lomba ya. Perintah sang kiai kepada santri ya. Baiklah Mbak Kiai, jawab santri. Kemudian ia pergi kepada sipulan ya, yang dikatakan oleh gurunya Mbah Kiai ya. Nah, setelah selesai ia pulang menghadap Mbah Kiai lagi. Berapa ia menawar ikannya? Mbah Kiai, ternyata ikan hias ini ditawar 50 juta rupiah. Masya Allah ya. Nah, ya, jadi dari 50.000, 800.000 dan ditawar 50 juta rupiah. Santri terkejut Bapak Ibu ya, menyaksikan harga satu ikan arwana yang pernah ikut lomba dan mendapatkan juara, dan harganya itu berbeda-beda. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita semua ya, bahwa Mbah Kiai sedang mengajarkan kepada santrinya ya, kalau santri itu ditempatkan di tempat yang benar, di lingkungan yang tepat, akan dihargai. Seperti kita berada di lingkungan PJKA dekat Masjid Al-Barokah, kita saling kenal mengenal, kita saling tolong menolong, kita saling bantu membantu, kita tahu suaranya, ucapannya, perilakunya. Nah, kalau kita ditempatkan di tempat yang benar, insya Allah kita akan saling dihargai. Jadi artinya apa Bu? Kita ini adalah orang biasa. Kita ini adalah orang biasa dalam pandangan orang yang tidak mengenal kita. Jadi kita kan tidak tahu siapa A, B, C, D ini, tidak tahu. Karena apa? Tidak mengenal. Dia biasa-biasa saja. Padahal di sini tuh Bapak Ibu, ya, seperti saya kalau menyaksikan pengajian Gus Baha ya, Masya Allah, sampai bagus secara menyampaikannya, ya Allah ya. Saya kalau di kantor kan, di kantor jujur Bu ya, tidak ada kegiatan Bu, kami tuh semua silakan cek kantor mana yang ada kegiatan, nggak ada. Karena apa? DIPA, uang kegiatannya digunakan oleh Bapak Presiden untuk menangani virus corona gitu loh Bu, berapa ratus triliun itu ya Bu, namanya juga rakyat Bu, kami yang manut-manut saja. Jadi Mbak Yati ada Mbak Yati? Kami satu ruang dengan Mbak Yati, Paryati tuh. Ya. Ada nggak Paryati? Nggak ada ya. Nah, jadi kami hanya tanya Pak Halim juga di kantor, pasti kegiatannya apa? Tidak ada. Karena DIPA, daftar anggaran, daftar isi anggaran keuangannya nol, nggak ada. Nah, inilah Bapak Ibu keadaan zaman sekarang itu ya begini. Bahkan orang tua yang mana putra putrinya masih sekolah di SD, SMP itu bingung. Karena harus mengerjakan jadi guru di rumah pagi, siang, sore, betul Bu. Belum lagi anaknya yang 1, 2, 3 Bu. Aduh, belum lagi nggak punya HP, nggak punya laptop, nggak punya kuota Bu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Karena inilah ya, menempatkan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Ya, kita sedih seorang menteri pendidikan dulunya adalah bos ojek, mohon maaf Ibu ya. Ya piye Pak Kiai, ya. Ya, harusnya kan ahli dalam pendidikan menempatkan itu. Ya piye, kami juga sebagai ayah dari anak 3 tuh ada Rama, Rapi, Raihan. Kalau pagi tuh Bu, sudah menyiapkan ya HP-nya, ya laptopnya, nge-share dari gurunya, aduh sampai tadi siang duhur asar tuh belum selesai mengerjakan sekolah Bu. Istri saya tuh Mas sekarang tambah bingung Mas, piye, ya begini. Benar Bu, jadi inilah ya, makanya mari Bapak Ibu, kita berusaha hanya berdoa, kita rakyat biasa memohon kepada Allah agar jangan sampai terpuruk. Kasihan anak-anak kita di rumah dan di rumah terus ya.
Bahkan kalau panjenengan tahu itu di daerah Garut itu ada seorang bapak mengambil handphone punya orang lain karena membutuhkan sekali untuk anak SD, Bu. Akhirnya didatangi oleh jaksa kepolisian, sampai jaksa pun mengasih handphonenya, Bu, kepada orang yang tidak punya. Jadi sekarang tuh Bapak Ibu banyak sekali kemiskinan itu loh. Ini kenapa terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya mari Ibu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Kita berada di lingkungan di sini ya, saling tolong menolong, saling menjaga, saling menghargai, saling bantu membantu. Ya, jangan saling hina menghina, jangan. Ya. Kasihan di tempat yang jauh dari keramaian, Bu, betul. Ya. Jadi ya itulah namanya aman. Jadi sekali lagi Bapak Kiai ini sedang mengajarkan kepada santrinya bahwa kamu itu akan dihargai kalau ditempatkan pada tempat yang tepat. Kita pun sama, Bapak Ibu. Di kantor tuh ada pucuk pimpinannya, ada ajudannya atau pembantunya dan sebagainya. Ada, Bu. Semuanya bekerja sama. Tidak ada yang tinggi, semuanya sama. Bahkan saya, Ibu, saya pernah ngobrol-ngobrol sama cleaning service, Bu, di kantor Kemenang Kota, Bu. Berangkat dari rumah tuh 5:30, Bu. Jam 6 harus sudah di kantor Kemenang, harus nyapu, ngepel, sebagainya. Terus sampai terakhir saya tanya, panjenengan dapat rupiahnya berapa sebulan? 1 juta, katanya. Masya Allah, 1 juta Bapak Ibu, ikut CP, cleaning service 1 juta. Panjenengan tinggalnya di mana? Jauh, Pak. Saya di Imogiri Barat, Padang Selatan, dekat Budulang Selatan. Jadi merasakan bagaimana rasanya orang yang 1 juta sebulan meninggalkan anak istri dilaju. Jadi satu hari cuma berapa? 30.000 Bapak Ibu, ya Allah. Tapi jenengan pripun ya, alhamdulillah Pak Rifai masih cukup dan cukup, katanya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, mari kita juga ya kita harus selalu bersyukur bahwa di bawah kita masih banyak sekali orang-orang yang masih kekurangan, tetapi mereka selalu bersyukur atas karunia Allah. Ya. Ada pepatah Arab, wa kuluna ashkhasun ra'iuna fi nadri mayathamuna. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Jadi Bapak Ibu itu menarik di depan orang-orang yang dapat memahami. Contohnya Bapak Ibu punya suami, punya istri, karena saling memahami, itu hanya menarik, ini suamiku, ini istriku. Jangan sampai, Bu, ya tadi kan saya tuh ngobrol-ngobrol sama salah satu penasehat perkawinan BP4 di kota Yogyakarta. Kebetulan orangnya di Kemenang Kota. Terus saya lihat berkasnya, Bu, Masya Allah, ternyata ibu-ibu ya, banyak sekali ASN atau PNS, Bu, ini yang berpisah, yang kepengen berpisah. Ya Allah, saya tuh, kenapa ini Pak Gi kok bisa? Ya itulah Pak Rifai. Istrinya bekerja, suaminya bekerja, terjadi konflik, percekcokan terus menerus, pertengkaran terus menerus, yang tidak dapat damaikan, ingin berpisah. Kalau punya anak 3 loh, ya piye ya. Harusnya lebih bersyukur. Ya, suami bekerja dapat nafkah untuk mencukupi anak istri, istri pun membantu bekerja. Harusnya ya suami bersyukur, berterima kasih, punya anak 3. Jadi saya lihat itu berkasnya, ya Allah ya Rabbi, Bapak mau? Iya, saya mau ke BKD. Mendamaikan 2 orang yang padahal keduanya PNS semua, Bu, ASN semua, Bu. Ya Allah ya Rabbi. Dan kalau Bapak Ibu sekali-sekali coba lihat di PA Pengadilan Agama Jalan Timoho itu terpampang, Bu, daftar orang-orang yang mau berpisah tuh. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa mereka ingin berpisah? Ya tadi, tidak memahami sifat perilaku suami, tidak memahami sifat perilaku istri. Makanya di sini ada pepatah Arab, kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Makanya kalau mendengarkan ceramahnya Gus Baha itu betul bagus sekali ya. Jangan sampai kita mencederai orang, siapa tahu dalam ini tuh ada keturunan orang baik-baik ya. Bahkan di keturunan
Abu Jahal pun ada orang baik-baik, disampaikan. Abu Lahab juga ada keturunan yang nanti akan jadi orang baik-baik, ada. Termasuk keturunan ini pun ada yang tidak baik. Jadi artinya apa? Kita berusaha untuk memohon rahmatnya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita istimewa dalam penglihatan orang yang mencintai kita. Jadi kalau Bapak Ibu itu dikatakan istimewa, kenapa? Dicintai panjenengan oleh suami, oleh istri, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Usahakan ibu-ibu ini di lingkungan Masjid Al Barokah ini sudah sekian puluh tahun berumah tangga, tetap kalau bisa ibu bapak saling mencintai, saling menyayangi, saling memaafkan, ya. Karena sedetik semenit itu api membara, sifatnya panas, nafsu itu kadang-kadang membakar tanpa pandang bulu, Bapak Ibu. Ya. Kebetulan di penyelenggara zakat wakaf kami itu di Kemenang Kota itu kantornya kan pojok, Bu, pojok paling barat, paling selatan. Dan sebelah pojoknya itu ada sumur di bawahnya, suaranya nyaring, yang mana dalam ceritanya dulu sumurnya itu memakan korban yang meninggal. Akhirnya Bayat itu ketakutan kalau di ruangan Garasari itu nggak mau sendirian, harus ada orang. Kenapa ketakutan? Padahal itu atasnya dipakai untuk musola. Saya kadang-kadang tidur itu, padahal bawahnya sumur yang mana dulu memakan korban 2 orang meninggal. Saya baru tahu sejarahnya, Bu. Tapi ya memang agak merinding-merinding, Bu. Ya, coba jenengan nanti ke Garasari ya. Ya, tapi ya memang demikian adanya. Tapi tadi sekali lagi, mari Bapak Ibu kita berusaha, ya, belajarlah untuk mencintai suami, istri, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Terutama kalau ada musibah berupa sakit, jangan dibiarkan, segera hantarkan ke puskesmas, baik puskesmas pembantu atau ke puskesmas Gondokusuman, monggo, atau ke rumah sakit Wirosaban. Makanya sampai saat ini tolong ibu-ibu surat-surat kesehatan jangan sampai ketelisuk. Halo Bu, ya askes atau apapun tolong Bu, ya surat-surat dokumen penting itu dicatat, dikumpulkan di tas khusus. Syukur kalau bisa ada fotokopinya. Kalau suatu saat panjenengan tiba-tiba ada ujian dari Allah berupa sakit, seperti ibu saya ini, Bu, nih tadi ini asar ini dioperasi usia 73 tahun. Ada yang berangkat tadi dari Jogja, ada 1 orang adik saya nomor ya. Karena sudah sepuh tapi sakit di sininya itu loh, Bu. Padahal kemarin tuh hari Idul Adha tuh hari Kamis malam Jumat datang ke sini. Ibu dulur-dulur 12 orang yang nginep di saya. Hari Minggunya pulang lagi. Ya namanya juga ingin silaturahim sama besan itu loh, Bu, ya. Besan Ibu Sarimo. Ya, iya namanya besan, Bu. Makanya tolong ibu-ibu, mari kita berusaha sudah sekian puluh tahun mungkin belum bertemu dengan orang tua atau mertua atau besan, ya. Tidak ada salahnya luangkan waktu sebelum wafat. Bahkan kemarin asar, Bu, saya itu dikasih video pertama kali oleh Pak Syekhona, ya. Syekhona itu salah satu penghulu di KUA Umbul Harjo, ya, temannya Pak Halim itu, kepala madrasah di Boyolali, lagi presentasi loh, Bu. Lagi presentasi menyampaikan, tiba-tiba berhenti sejenak bahkan minta maaf. Dia menceritakan, ya, ini foto saya dulu dan ini foto saya yang terakhir agak buram. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu tim penilai kalau saya banyak salah. Dia langsung gubrak serangan jantung, wafat, Bu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya itulah Bapak Ibu, caranya saya kirimkan kepada Kasubag TU Ibu Nur Imanah, ya. Ya, kepada teman-teman, ya, ternyata umur itu tidak pandang bulu Bapak Ibu. Makanya mari ibu-ibu kita check up lah kalau ada gejala-gejala dalam tubuh kita ini, jangan dibiarkan, segera check up ke puskesmas pembantu, puskesmas Gondokusuman atau ke BPJS atau iya, Bu, sekecil apapun jangan dibiarkan. Kita wajib ikhtiar, wajib berusaha kalau ada hal-hal dalam tubuh kita ini. Jadi secara medisnya ya kita berusaha, secara protokol ilahiyahnya ya kita jangan lupa berdoa, ya.
Ya seperti Bapak Ibu sampai saat ini kita harus tetap pakai masker, jaga jarak, ya. Terus cuci tangan, monggo, ya. Bahkan besok itu siapa saja yang khotib di Masjid Jupiter. Masjid Jupiter itu di Masjid Lanud Adi Sucipto khusus untuk letda itu, Bu. Penerbang itu, tidak ada orang luar, Bu. Itu harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, pokoknya persyaratan itu. Pari-pari jangan lupa nanti kalau ke sini panjenengan harus pakai sarung tangan. Harus tertutup, jadi kayak kayak mau perang, tapi ya. Insya Allah Pak saya akan lengkapi, nah, gitu. Jadi memang harus ikuti aturan. Jadi protokol di Lanud Adi Sucipto itu dari Museum Angkatan Udara itu nanti ke timur lagi, Bu. Untuk Sekuardon tuh, untuk penerbang pesawat tuh, Pak. Saya juga pernah sekali tuh jalannya susah, Pak, karena itu perbodan banyak sekali yang menjaganya tuh loh, Pak. Ya. Nah, jadi ini pengalaman saya ikut berbaur dengan orang-orang yang tak terduga. Jadi sekali lagi, kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Makanya mari Ibu, kita usahakan, marilah kita cintai diri kita, cintai keluarga, cintai lingkungan masyarakat, tetangga, cintailah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Memang kadang-kadang jujur Bapak Ibu, kita diuji oleh Allah dengan orang-orang yang kadang-kadang jengkel kayak gitu, apa ya jengkel gitu ya. Ya, jadi sebenarnya itu adalah ujian juga, ya, ujian bagi kita, ya. Selanjutnya kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Jadi kalau iman kita ini kuat, Bu, jangan sampai dengki, jangan sampai iri, nggak usah, ya, nggak usah, Bu. Ya. Kenapa saya katakan kasihan diri kita nanti akan rusak peredaran darahnya, tidak lancar, ya. Karena kalau sudah ada gejala-gejala penyakit itu tuh kan repot itu, Bu. Ya. Apalagi kalau udah begini, ya Allah, ya Rabbi, ya piye. Ya. Apalagi kalau darahnya kental tuh, Bu. Nah, makanya mari ibu-ibu, ya, kita sekali lagi, kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang ada dengki. Memang betul sekarang itu, Bu, ya, namanya manusia itu walaupun hadisnya tidak boleh meminta jabatan. Ya Pak Kiai ya? Terus gimana? Rebut jabatannya sekarang. Rebutan Bapak Ibu. Oh iya, jangan dikira. Malu-malu tapi merebut. Ya iya. Sudah satu ingin dua, sudah dua, sama, Bu, ya. Ya itulah memang zamannya zaman sekarang itu, zaman sekarang. Ya, walaupun kelihatannya adem ayam tapi panas, Bu. Panas, Bu. Ya. Kenapa saya ngomong demikian? Ya karena saya saat ini berada di dalam, bukan pemain, bukan penonton tapi pemain. Ya enggak masalah. Sampai kemarin hari Rabu yang lalu itu kan ada penilaian dari Jakarta, dari Irjen. Nah, ceritanya setelah selesai itu kasih itu bilang, Pak Ripai sudah selesai. Oh iya, siapa dari Jakarta yang datang? Ada enggak teman saya, Pak Nur Arifin? Nah, itu kan irjennya, ya, pejabat eselon 2. Oh, kamu kok kenal? Kenal. Temanku dulu tahun 1987, saya bilang itu. Saya dulu masuk IM kan 87. Sama Pak Halim. Saya kelahiran 66. Kalau Pak Irjen kelahiran 67. Ya, saya lihatin. Nah, setelah selesai saya langsung masuk ke lantai atas ketemu. Assalamualaikum. Piye kabarnya? Ripai ada di sini, enggak di Kanil tuh? Enggak, udah mutasi, tenang. Langsung Pak Nur Arfi bilang sama kepala Kankemendak, ini tuh koncoku, gitu. Terus saya ngomong, Pak Nur, monggo dibantu nih penilaiannya, gitu, agar menjadi WWBM. Ya, nggak apa-apa, namanya juga persahabatan tuh, makanya Bapak Ibu, mari kita jalin persahabatan, jangan sampai kita putus. Saya yakin ibu-ibu punya sahabat sejak SD, SMP, SMA. Masih ingat nggak dulu waktu kuliah? Dijalin, Bu. 87 sekarang 2000 berapa puluh tahun itu. Nah ini, padahal kami bareng-bareng dulu. Karena apa? Dulu sama-sama organisasinya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Dulu dia naksir Nafisa, kakaknya Nasia, anaknya Kiai Ashari. Saya naksir adenya. Tapi ternyata Nasia naksir Pak Nur Arifin. Hanya cinta segitiga, hanya nggak jadi semua, Bu. Nah ini kisahnya, Bu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam hidup itu penuh cinta kasih sayang. Makanya mari
ibu-ibu kita berusaha jangan sampai kita menjadi orang yang menjengkelkan di mata orang yang iri dengki sama kita. Selanjutnya Pak Kiai menyampaikan lagi, pada akhirnya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik. Biasa-biasa saja. Karena di dalam ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu ya, banyak orang yang kadang-kadang pada waktu tugas apa itu sering munduk-munduk tuh Bu, ya. Saya sering ketawa betul aja. Karena apa? Ya karena kepengen sesuatu. Tapi kalau sudah dapat, nah, mutasi pindah. Makanya saya kan kebetulan ada teman sahabat yang di Polda. Oh, kalau di sana bukan mutasi Pak, namanya hijrah Pak Rifai. Hijrah? Iya hijrah katanya. Hijrah itu berpindah. Jadi bahasa agamanya hijrah katanya. Oh gitu tuh. Ya inilah Bapak Ibu yang kami hormati, kisah tentang seorang santri sama sang kiai tentang pelajaran di pondok pesantren. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah ilmu tentang bagaimana agar kita ini tetap sehat dan awet muda. Ya. Ini perlu dibagi Bapak Ibu. Kenapa saya bagi? Karena saya juga berguru sama Eyang Suronegoro, usianya sampai 97 tahun dan meninggal. Ya. Dan saya masih bersama-sama, bahkan waktu mau meninggal pun Bu, itu masih ngobrol di ruang tamu itu di belakang pintu ada orang. Mana? Nggak ada. Itu pakai baju hitam-hitam. Wah, merinding saya tuh Bu. Nah itu saya nggak ngerti, karena saya nggak bisa melihat Bu, tapi dia ini ngomong, saya tuh merinding Bu, betul, merinding itu. Nggak ada yang itu, dia nggak ada tuh katanya. Istighfar yang istighfar. Jadi tidak lama sakitnya pun hanya terpleset sebentar di depan kamar WC, kamar mandi dulu. Besoknya dibawa ke Pavilion Ayudhya di Sarjito. Besoknya lagi wafat. Ya Allah, ya Rabbina. Jadi ternyata orang-orang yang usia lanjut itu, kalau ada orang-orang di sekitarnya yang cocok ngobrolnya, cocok komunikasinya, makanya ibu-ibu carilah sahabat teman di usia lanjut itu yang bisa diajak ngobrol, entah anak, entah cucu, entah sahabat kawan dekat, untuk komunikasi. Syukur-syukur kalau bisa diingatkan agar kita selalu wiridan, ya, selalu membaca kalimah thayyibah, baik itu Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, sampai As-Sabur, monggo dilatih terus menerus, ya. Yakin bisa Bu, ya. Sebab saya masih ingat dulu Mbah Suro itu dilatih terus menerus, satu hari 10. Jadi dari pagi, siang, sore itu cuma 10. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Jabbar. Besoknya Al-Khaliq, Al-Barun, terus gitu, terus digabungkan, lama-lama bisa Bu. Padahal aku udah nggak kuat, nggak bisa mikir lagi. Mikirin apa gitu. Nggak usah mikirin aneh-aneh. Sekarang tuh sanggup untuk amal ibadah. Akhirnya bisa Bu. Nah karena apa? Dilatih terus menerus. Nah kita pun sama. Baik, hadirnya kami hormati. Memang sebagai manusia diciptakan oleh Allah yang paling baik, dianugerahi oleh Allah berupa insan, manusia itu, ya, baik laki-laki perempuan, ya, sampai sekarang tetap dijaga keharmonisannya, artinya keseimbangannya. Dunianya penting, akhirat juga penting, dan cinta pun memerlukan materi, ya. Ibadah memerlukan materi. Nah oleh karena itu, bagaimana agar kita selalu tetap sehat, tetap awet muda, dan digunakan untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau ibadah, ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat puasa saja, tetapi tadi menegur, menyapa, mengucapkan salam, ya, senyum, salam, sapa, sopan santun, monggo diperbanyak. Itu adalah ibadah yang paling ringan. Apa ringan? Belum tentu. Banyak orang yang kadang-kadang tidak mau menegur, tidak mau menyapa kalau terjadi konflik. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, iman kita akan dijaga. Ya, pertama Pak, saya yakin Bapak Ibu juga punya problematika di usia lanjut. Problematika dengan tubuhnya, mungkin ada cekot-cekot, ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Makanya persiapan balsam remason, ya Bu. Jangan lupa Bu, halo, ya.
minyak telon atau minyak tawon, monggo, ya. Atau apa tuh namanya, penghangat tubuh, silahkan. Ya. Apalagi di musim dingin ini, ibu juga perlu jaga diri bagaimana agar imun tetap kuat, ya, jangan sampai kita down, ya. Berita-berita yang tidak bagus nggak usah dilihat, nggak usah dibaca, matikan aja. Karena kalau Bapak Ibu melihat berita-berita yang tidak bagus, nanti akan menjatuhkan imun kita, ya. Daya tahan tubuhnya akan jatuh. Hilangkan aja. Tenang Bu, semakin kita ingin banyak melihat gambar yang tidak bagus, berita yang nanti kita akan down. Nah, makanya di sini hadapilah segala masalah dengan santai, ya. Tenang tanpa melupakan masalah itu sendiri, ya. Pari-pari punya masalah, punya Bu, jangan dikira. Ya. Saya usia 54 tahun, istri 42 tahun, punya problematika. Ya. Anak 3, Rama Rapi Raihan, ya. Ya, punya permasalahan macam-macam Bapak Ibu. Tetapi tadi kuncinya adalah hadapi semua problematika masalah dengan ya tenang, dengan santai, dengan diskusi tanpa melupakan masalah itu sendiri. Ya, kalau ada problematika coba Bapak Ibu diskusikan dengan suami, dengan istri. Sini Bu, kita ngobrol sebentar, Ji. Kalau ada anak yang gitu kita dibuka. Mari kita buka rapat pada kesempatan dengan baca basmalah. Mari kita istighfar dulu 3 kali. Istighfar, tenang Bu. Saya belajar karena di kantor pun kadang-kadang ada rapat pimpinan tiap hari Senin, ada rapat di antara seksi, ya. Ternyata kita problematika di rumah pun kalau dirapatkan enak Bu, enak betul Bu, ya. Piye keuangannya, piye yang harus dibelanjakannya, yang butuhnya apa, nah insya Allah bisa dengan komitmennya itu Bu, ya. Bisa Bu, bisa, tidak ada problematika yang tidak dapat diselesaikan kecuali kalau kitanya tidak mau. Nah, ayatnya jelas, ya, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Baik, yang kedua adalah Bapak Ibu, kalau kita ingin tetap awet muda, ya, jangan bersedih terlalu lama. Jadi kalau ada masalah, ada problematika, katakanlah ada musibah, ditinggal oleh suami, oleh istri selama-lamanya, misalnya meninggal gitu Bu, oleh anak tercinta, oleh kekasih, jangan sedih terlalu lama. Ya, boleh kita meneteskan air mata, boleh, tapi jangan berkepanjangan, apalagi menjerit-jerit nggak boleh. Ya, nah makanya segera lanjutkan kehidupan, jangan berhenti. Ya, hikmahnya dari tawaf mengelilingi Ka'bah, berhenti ya ketabrak orang nanti. Ya, amang tabiah hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ingat di dunia sebentar, pari-pari juga sebentar, ya. Bahkan pari udah ngitung-ngitung kapan Bayati kita pensiun. Nah, aku dulu Ripai, saya bilang. Nanti setelah panjenengan 23 aku 24. Ya udah. Utang hitung utang pensiun enggak masalah, namanya juga dihitungkan. Nanti apa setelah pensiun mau ngomong cucu katanya. Terus tinggal satu lagi nih, si yang belum nikah katanya, baru lulus dari UGM. Ya udah. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita harus berusaha, ya, jangan bersedih terlalu lama, ya, jangan terlalu berkepanjangan, ya. Carilah hiburan dengan cara menyibukkan diri, misalnya bersosial bermasyarakat, ikut ketakmiran, monggo. Seperti kemarin ada Idul Korban dengan protokol kesehatan, Bapak Ibu kan guyub rukun, ya. Bahkan saya jadi kirim daging. Padahal saya lagi ngajar anak saya lagi main layang-layang Pak, ya. Mas siapa yang ngantar begitu? Iya, karena di masjid kami itu tidak diadakan penyembelihan Pak, karena protokol kesehatannya itu kan harus minta izin gini. Pokoknya waktu saya kan menghadiri di balai kota, di Badan Amil Zakat itu Pak, kalau motong kurban di musim pandemi ini kalau bisa minta izin katanya. Kayak ke Pak Talib gak usah. Tapi karena takmirnya kan betul-betul ini sekali Pak, kalau mendatangkan orang banyak dulu Pak, ya. Jadi tahun ini tidak diadakan pemotongan kurban di Masjid At-Tauhid ini. Ya udah. Ya.
Iya tadi juga kan itu kami, Rifai mau kemana ini? Enggak sholat isya di sini? Enggak, aku Al-Barokah mau Yasin tahlil saya bilang. Gitu aja ya. Habis ya, kita terus terang aja. Baik, hadirin yang kami hormati. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita ingin tetap hidupnya energik ya, berseri-seri, raut wajah muka hatinya, ya jauhkanlah sifat marah ya. Jauhkanlah sifat marah, mudah marah ya. Karena marah itu memakan energi yang berpengaruh buruk terhadap fisik kita. Ya. Iya Bu, ya saya juga sama. Saya punya anak kadang jengkelnya sirama rapi itu. Misalnya ya, pagi-pagi sudah beritahu tolong jangan sampai tidak sholat subuh di masjid gitu loh Bu. Kan jam 4:30 kan sudah adzan ya Bu ya, lewat 31. Masih tidur Pak, ya piye ya saya bangunin itu piye, ayo bangunin ya. Karena jujur Pak, masjid itu nggak ada anak sholat subuh itu piye. Bapak-bapak itu kan tinggal panaim sopo yang itu, nggak ada anak itu. Kemana anak-anaknya Bu? Tidur ya piye. Ya padahal kita sebagai orang tua itu perlu kaderisasi regenerasinya. Makanya saya sama-sama Rama, Rapi, Rehan bahkan memohon kepada Sang Pencipta, ya, pada ya Allah, saya titip anak 3 mudah rajin sholat 5 waktu, terutama sholat subuh, Al-Fatihah, gitu aja, piye Pak? Nah, bisanya cuma gitu, dikerasin, bukannya nurut, melawan Pak, kalau sudah remaja itu. Nah, horemnya dikencengin, nggak boleh oleh ketua RT-nya, dikecilin, wah piye. Ya, jadi problematika juga. Ya udah, akhirnya kita ya nerima, nggak usah marah. Ya, karena marah itu tadi memakan energi yang berpengaruh buruk terhadap fisik kita. Ya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidha wal afina ninas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu artinya memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita berusaha untuk tidak usah marah. Ya. Karena marah itu tidak baik, ya, jantungnya berdetak cepat, wajahnya merah, darahnya naik, ya piye, apalagi kalau yang punya penyakit jantung nanti op. Nah, ya, jadi monggo Bapak Ibu bacalah istighfar, astagfirullah, duduk, nah, latihan Bu. Ya, jadi mari kita mengenal anak kita, mengenal perubahan-perubahan masa remaja kita, ya anak-anak kita. Begitu juga mengenal suami kita, istri kita, karena sedetik semenit pun pasti akan berubah suami istri itu Bu. Tenang. Coba Ibu cek ya suami kita kalau melihat wanita cantik kira-kira matanya merem apa melek Bu? Nah, ya Pak ya, melek gitu. Ya. Ya karena masih normal Bu, ya. Nah iya, walaupun di rumah punya istri yang setia gitu. Ya. Iya, makanya sekali-sekali Ibu jalan-jalan bawa istri ke sana, mendal kita muter lagi. Pegang tangan, berani enggak sama suami sama istri Bu? Di usia lanjut, halo. Buktikan cinta kasih sayangnya sama suami sama istri, ya piye. Ibu nanti akan hubungannya lebih akrab, lebih erat. Iya Bu. Nah makanya tadi kan Ibu ingin di usia lanjut ini kan ingin tetap melestarikan rumah tangga yang harmonis. Monggo mencoba. Nggak usah malu ini sah suamiku yang sah, istriku yang sah. Boleh kan Bu? Boleh, kan sudah sepuarnya menjaga iya. Nah baik, jadi sekali lagi, nah itulah jauhkanlah sifat mudah marah ya. Pelan-pelan cara memberi nasihat pada suami atau nasihat sama istri ya, dengan metode-metode yang panjenengan sudah kenal sifat karakternya sudah sekian puluh tahun. Monggo. Sama, saya juga sama istri begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, jangan mudah tegang. Nah, sebab bila suatu masalah dapat diselesaikan dengan ketenangan, mengapa harus tegang-tegangan? Ya, seperti misalnya tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga musibah. Seperti kemarin ya, waktu hari Rabu, ya, saya tuh kan habis duhur kan ke kantor, tapi di Mandala Kia tuh ramai sekali, ada jaksa, ada polisi, ada orang yang
kejar-kejaran motornya dan jatuh, ada apa gitu loh Bu. Apa ini tawuran, apa ini gimana gitu ya. Ada keributan dulu Bu ya. Jadi hati-hatilah. Terus saya tidak mau ikut, langsung ke kantor. Anak saya itu yang di STM Jetis itu sudah punya videonya kejadian keributan di Mandala Kidah itu. Cepat sekali Bu itu ya. Iya, makanya tolong ibu-ibu ini kalau mau naik kendaraan motor apapun jangan lupa maskernya, helmnya, surat-suratnya, karena sekarang polisi akan memeriksa semua orang-orang yang lalu lintas. Nah, iya. Jadi sekali lagi Ibu, jangan mudah tegang apabila menghadapi suatu masalah, ya. Tapi kita berusaha setenang mungkin, hadapi sesantai mungkin, karena nanti masalah pun akan berlalu. Ya, ya seperti ibu saya kemarin diberitahu, ini mama mau dioperasi, mau pulang nggak ke Cirebon? Ternyata di Cirebon pun rumah sakit tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah sakit, Bu. Ketat sekarang itu di rumah sakit. Jadi ya iya, jadi saya kalau ke sana pun di luar aja paling enggak, lihat di videonya, lihat di CCTV-nya atau apa, di kameranya, nggak bisa. Ya iya di Cirebon ya, dioperasi ininya. Tapi tidak selesai. Udah saya kirim Fatihah saja, saya bilang itu doa. Ya, tapi anak saya yang dari Pandak itu yang punya apotek langsung berangkat tadi. Duhur tuh ke sana, lewat Boyolali ke sana 4 jam setengah. Tidak benar, ya udah, monggo, ternyata udah, sekarang sudah menggupai-gupai tangannya, tapi tidak boleh ada keluarga yang masuk ke ruangan steril itu. Oh, gitu. Jadi ya itulah Bu, ya. Setiap orang punya masalah, ya. Bahkan ibu kandung saya itu, ya memang saya salah, saya kemarin mengirim share tentang kepala madrasah yang di Boyolali yang meninggal. Ibu saya melihat langsung tensinya naik tinggi. Wah, saya dimarahin sama adik saya. Tuh kalau ngirim tuh mikir-mikir dulu. Aku bilang ini latihan bahwa suatu saat kita. Tapi nggak begitu, orang tua tuh beda. Kalau lihat begitu nanti tensinya naik lagi, ternyata naik. Ya ini saya cepat dihilangkan. Jadi itulah Bapak Ibu, mungkin saya juga pernah salah, atau itu mengirim video tentang kepala madrasah di Boyolali yang lagi mengajar, lagi memberikan presentasi, tapi tiba-tiba oleh Allah dicabut nyawanya sampai jatuh gublag. Udah, ya Allah, pada ucapannya minta maaf. Ini foto saya dulu, ini foto saya yang terakhir yang agak buram. Minta maaf, ternyata wafat. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, makanya iya dimudahkan makanya. Ya itu makanya Bapak Ibu tolong nanti doanya masih ingat ya, kalau kita ingin husnul khotimah, Rabbi habli hukmau wa alhikni bisolihin. Jangan lupa Bu, dalam Al-Quran itu Rabbi habli hukmau wa alhikni bisolihin. Rabbi habli hukmau wa alhikni bisolihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi biasanya nanti Ibu dituntun oleh Allah dengan pertemuan dengan orang-orang yang soleh, yang menghantarkan jenengan husnul khotimah. Makanya saya pesan Bapak Ibu nanti apabila ada orang tua kita memang sakitnya tidak dapat, sakitnya sudah akut sekali, kalau bisa ya di rumah sakit yang ada bimbingan kerohanian Islamnya gitu loh, ya. Halo Bu, ya. Karena kalau di ruang ICU yang tidak ada bimbingan kerohanian Islam, piye? Jadi hati-hati ya. Karena ini di Sukabumi ini Bu, ya, ada orang Islam tetapi dimurtadkan, tapi tetap pakai kerudung. Pakai kerudung, bahkan dimandikan oleh. Jadi banyak sekali di Sukabumi dulu, di daerah terpencil tuh Bu, orang-orang Islam tapi tetap pakai kerudung, tapi dimurtadkan. Tuhannya bukan Allah lagi tapi Yesus Kristus. Ngeri Bu, ya. Nah, jadi ini kan ada grup kumpulan itu loh Bu, orang-orang yang baru masuk Islam, ya, mu'alaf tuh Pak, ya. Nah, jadi saling, misalnya di Yogyakarta siapa saja orang mu'alaf didata. Dari Kecamatan Mergangsan siapa, Kecamatan Gondokusuman siapa, kan ada laporannya diketahui. Nah, ternyata di Sukabumi itu Bu, karena kemiskinan yang terus-menerus seperti ini, udah berapa bulan ini Bu, banyak sekali yang membutuhkan sesuap nasi, Bu. Popok yang itu ya. Makanya mari Ibu kita deteksi lingkungan di Pengok ini
Kalau ada memang ada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, kita bantu dengan infak dari Masjid Al Barokah ini. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai insan yang beriman, kita harus selalu bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun. Ya. Jangan sampai kita, misalnya kemarin ada gaji ke-13 pegawai negeri, ya, pensiunan, ya, banyak sekali anekdotnya itu macam-macam Bu, ya macam-macam, ya bagi orang yang berpikir ya segera dipotong 2,5%, 1/40-nya dari katakanlah 4 juta atau berapa, segerakan, bisa ke badan ambil zakat, bisa ibu ambil sendiri, kasihkan kepada orang sedulur-sedulur kita, ini zakat harta dari gaji saya misalnya, tidak apa-apa. Karena kalau sudah masuk badan ambil zakat, jenengan minta susahnya bukan. Coba silakan ibu daftar ke badan ambil zakat di Pangeran Diponegoro untuk si A si B, apa jenengan langsung dikasih? Belum tentu. Susahnya minta ampun, ya. Iya, makanya silakan nanti Pak Yoyo di sekitar Masjid Al Barokah yang perlu orang dikasih, monggo, ya. Ya, karena dari Kecamatan Gondokusuman zakat mal yang paling besar itu dari At-Tauhid itu sampai 35 juta, saya lihat itu kan ada laporan Badan Amil Zakat dari Kecamatan Gondokusuman, dari masjid-masjid itu kemarin itu Pak, Idul Fitri itu Pak, Masya Allah, kok terbesar itu Masjid At-Tauhid. Saya cari siapa ini orangnya ini, oh ternyata si A si B ini, ya pantas ya, karena di Pertamina. Ya itulah Bu, ya monggo, akhirnya digunakan untuk orang-orang di sekitarnya. Nanti kalau angka ya tinggal laporan aja ke. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya Bapak Ibu, peliharalah fisik kita agar tetap sehat, ya. Nah, caranya tadi olahraga yang ringan. Jangan lupa kalau pagi-pagi bangun itu Bu, jangan bersegera masuk WC, tapi duduk dulu, minum air putih yang hangat, ya, 1 gelas apa 2 gelas, ya. Biarkan lambung ini terisi dengan ini kata Pak Dr. Tejo, dokter kesehatan di Kanwil. Nah, alhamdulillah saya nyoba itu betul Pak. Sampai sekarang ini Rama, Flu, Rapi, Rehan. Terus saya berusaha nggak kena itulah ya. Jadi monggo ibu-ibu kita jaga kesehatan ini, jangan merasa diri kita telah tua, jangan ya. Hal ini penting karena akan membangkitkan semangat, gairah dan rasa optimis menghadapi hari esok ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, usahakanlah kita selalu tetap cerah ceria, tetap eksis, tetap bersemangat di usia lanjut ini, tetap berkarya bagi diri kita, bagi keluarga, lingkungan kita ya. Ada sosial kemasyarakatan kita ikut, jangan sampai kita di rumah saja. Tetap kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita, monggo kita saling bahu membahu ya. Kalau ada salah pun jangan lupa kita nyodorkan tangan minta maaf ya, atau gini minta, nggak apa-apa ya. Saya juga salah sama keluarga ya, ada di grup WA juga minta maaf ya, piye namanya manusia. Baik, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan nasihat tadi kisah santri dengan Mbah Kiai ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita ditempatkan di tempat yang tepat, insya Allah kita akan berharga. Tetapi kalau kita ditempatkan yang tidak tepat, termasuk anak-anak kita juga, akan terjadi musibah, bencana, malapetaka. Jadi pada prinsipnya, mari kita berusaha mendidik putra-putri kita agar menjadi generasi yang beriman, generasi Rabbani di lingkungan di zaman akhir ini. Karena zaman sekarang itu yang nggak karu-karuan Bapak Ibu, betul nggak karu-karuan ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya mari kita hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid Al Barokah tetap istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhukrina wa maulina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa anim sultanik.
Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, kami yang hadir di Masjid Al-Barokah ini dengan segala kerendahan hati memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiratmu atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya, sehingga kami dapat melaksanakan acara pengajian dan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada dengan suatu apapun. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami menyadari sebagai hamba-Mu yang tidak pernah luput dari kesalahan, kehilapan, kealpaan. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, berikanlah kekuatan baik fisik maupun mental kepada seluruh jamaah pengajian Masjid Al-Barokah agar dapat mengamalkan segala apa yang dimengerti, segala apa yang dipahami, segala apa yang dihayati tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai hamba Allah, agar dapat meningkatkan kualitas iman Islamnya, dapat meningkatkan kualitas hidup, dapat meningkatkan kualitas ekonomi, kualitas kerja, kualitas karya, kualitas pikir untuk maslahatan dunia dan akhirat. Ya Allah, Tuhan yang maha agung, baguskanlah agama kami yang menjadi pangkal pokok segala kehidupan kami. Baguskanlah dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami. Baguskanlah akhirat kami yang padanya tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk beramal ibadah, untuk beramal jariah, untuk beramal sodakoh, dan jadikanlah akhir dari kebaikan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kiranya saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu